Bung, kalau kita lihat nih baru saja hari ini kita mendapatkan kabar yang tidak baik lagi bahwa ganda putra kita juga ternyata tidak lolos, tersingkirkan. Nah, ada apa? Ini nampaknya apakah memang nasib buruk kita menimpa badminton kita di Olimpiade kali ini atau memang dari sebelumnya kita sempat membahas bahwa Anda memang sudah membaca ini akan terjadi sebenarnya, Bung? Iya, seperti yang pernah kita bahas beberapa hari sebelum Olimpiade dimulai, yang pernah saya sampaikan bahwa kondisi ataupun pemain-pemain bulu tangkis kita dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya, yang saat ini memang harus diakui ini adalah pemain-pemain yang levelnya saya katakan memang tidak seperti yang Olimpiade sebelumnya. Sebelumnya kan kita masih memiliki pemain-pemain yang berada di peringkat satu, sementara saat ini kan boleh dibilang posisinya lebih banyak pemain-pemain kita di posisi underdog, sehingga mereka memang sulit ya. Kita lihat bagaimana memang harapan terbesar masih tetap ada dari 5 medali emas yang diperbutkan. Kita masih berharap lewat tunggal putra dan juga di ganda putra. Dan dua nomor ini yang memang kita nilai bisa membawa pulang medali, entah itu perak, perunggu ataupun emas. Tapi harapannya memang akan ada yang bisa didapatkan gitu, terutama dari Jonathan Christie ya. Karena memang melihat track record dari penampilan dia di tahun 2024 ini di tunggal putra, Jojo adalah yang paling meyakinkan. Dia dapat gelar di All England, kemudian juga di kejuaraan Asia, sehingga mengantarkan peringkatnya naik ke posisi ketiga di bawah si Yuki dan juga Aspersen. Sehingga harapan kita, Jojo paling tidak sejelek-jeleknya bisalah menembus sampai semifinal. Namun apa yang terjadi, dia justru kalah di fase grup. Ini adalah kenyataan yang pahit memang. Dia kalah dari Lexia Sen. Padahal ini adalah bukan lawan baru buat dia. 5 kali ketemu sebelumnya 4-1 Jojo unggul. Jadi ini kekalahan yang betul cukup mengejutkan pastinya melawan pemain muda dari India. Namun kalau melihat gelagatnya sejak penampilan di pertandingan pertama, nampak memang Jojo tidak mampu mengembangkan permainan terbaik yang dia miliki akibat ketegangan luar biasa yang dialami. Jadi ketika melawan Lexia Sen pun errornya demikian banyak. Ini menandakan ketika seorang pemain begitu banyak melakukan kesalahan-kesalahan diri, itu artinya dia tidak mampu mengatasi masalah mental di dalam dirinya, sehingga kemampuan terbaik dia tidak keluar sama sekali. Padahal lawannya bukan lawan baru. Dan Ginting pun demikian menghadapi Thoma Junior Popov. Ini kan bukan lawan baru juga. Di tahun lalu Ginting juga pernah mengalahkan Thoma di putaran kedua di French Open. Namun saat itu memang Ginting juga harus kerja keras menghadapi Thoma sampai bertanding 3 game. Di game ketiga 21-19. Ini menandakan bagaimana Thoma memang bukan lawan gampang. Ini pemain yang punya postur tingginya hampir sama dengan Victor Axelsen, 190 cm lebih. Dan ini nampaknya Ginting cukup kesulitan, apalagi Thoma bermain di depan kandang sendiri. Artinya dukungan penuh para penonton. Thoma benar-benar tampil luar biasa, membuat Ginting benar-benar dibuat tidak berkutik. Ini sangat menyedihkan pastinya di sektor tunggal putra, menjadi sejarah terburuk di penampilan Indonesia sejak tahun 92 di Barcelona, di mana untuk pertama kalinya kita tidak berhasil meloloskan pemain di fase 16 besar. Tahun 2012 di London kita juga tidak dapat apapun ya, perunggu pun kita nggak dapat. Tapi di tunggal putra saat itu kita masih bisa meloloskan Taufik Hidayat dan Simon Santoso ke babak 16 besar. Memang saat itu undiannya cukup berat. Simon di 16 besar langsung ketemu Lee Chong Wei dan kalah. Sementara Taufik ketemunya Lindan juga kalah. Jadi memang bayang-bayang kegagalan tahun 2012 kita pulang tanpa medali apapun, nampaknya memang seperti sudah di depan mata gitu. Ya, karena harapan kita di sektor tunggal putra dan di ganda putra juga gagal kita dapatkan, Mbak Elisa. Oke,